Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam mobil saat Anda menekan pedal kopling? Atau mengapa perlu menekan pedal kopling sebelum menggeser gigi mobil ke transmisi manual? Video ini akan memberikan jawaban logis kepada Anda atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di akhir video, kita juga akan memahami peran penting kopling pada awal tanjakan. Untuk memahami kebutuhan akan kopling, pertama mari kita pahami anatomi mobil mesin pembakaran dalam. Mesin pembakaran dalam memiliki band torsi yang sangat terbatas. Dan karena alasan inilah, agar dapat secara efisien memvariasikan kecepatan roda penggerak, maka mobil mesin pembakaran dalam memerlukan sistem transmisi. Penggunaan transmisi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa mesin bekerja dalam jangkauan RPM yang optimal, dan dengan mengganti gigi sesuai kondisi mengemudi, maka transmisi dapat membantu mengendalikan kecepatan roda penggerak. Mengubah gigi pada mobil transmisi manual bukanlah tugas yang mudah. Untuk melakukan perpindahan gigi yang mulus di transmisi manual, aliran tenaga mesin ke transmisi harus dihentikan. Namun, pasti tidak praktis mematikan mesin hanya untuk mengubah gigi. Maka digunakanlah kopling. Singkatnya, kopling adalah mekanisme untuk memutuskan aliran tenaga ke transmisi tanpa mematikan mesin. Mari kita cari tahu cara kerjanya. Bagian utama kopling terdiri dari piringan yang dilapisi dengan bahan gesekan tinggi di kedua sisi. Piringan kopling yang disederhanakan ditunjukkan di sini. Piringan ini terletak di roda gila atau flywheel. Jika tekanan eksternal menekan piringan kopling juga akan berputar bersama roda gila karena adanya gaya gesek. Poros input transmisi terhubung ke piringan. Jadi, bila gaya eksternal diaplikasikan pada piringan, tenaga mesin akan ditransmisikan ke sistem transmisi. Gaya eksternal ini dihasilkan oleh pelat tekanan, sistem pegas. Penutup sistem ini menempel erat pada roda gila. Jadi pelat tekanan akan menekan piringan kopling gesek dan tenaga mesin akan ditransmisikan ke sistem transmisi. Tapi ini terjadi saat berkendara secara normal. Lantas, bagaimana pelepasan tenaga dilakukan dengan menggunakan kopling? Pegas jenis khusus dipasang dalam rakitan pelat bertekanan untuk tujuan pelepasan. Pegas ini dikenal sebagai pegas diafragma. Untuk lebih mengetahui tentang pegas diafragma ini, anggap saja gerakan pegas diafragma berada tetap di sekitar lingkaran. Dalam kasus ini, jika Anda menekan bagian tengah pegas seperti yang ditunjukkan, bagian luar harus bergerak ke arah yang berlawanan. Pegas diafragma berada di antara pelat tekanan dan penutup. Untuk lebih memahami konfigurasi ini, mari kita lihat bagian penampang rakitannya. Bagian luar pegas diafragma dihubungkan ke piringan tekanan. Ini berarti jika Anda menekan bagian dalam seperti ditunjukkan, piringan tekanan akan menjauhi piringan gesekan. Dengan demikian, aliran tenaga akan berhenti. Inilah yang terjadi saat Anda menekan pedal kopling. Sistem hidrolik memindahkan gerakan kopling ke bagian tengah pegas diafragma. Saat pegas diafragma ditekan, aliran tenaga dihentikan. Selama proses ini, Anda bisa melakukan perubahan gigi. Pedal kopling dilepaskan setelah penggantian gigi dan aliran tenaga berlanjut lagi. Begitulah cara kopling bekerja. Dalam kopling yang sebenarnya, Anda bisa melihat beberapa koil pegas dalam piringan kopling. Apa fungsi dari pegas-pegas ini? Pegas digunakan untuk menghaluskan fluktuasi dan getaran dari keluaran tenaga mesin. Jelas bahwa hub dan piringan tidak terhubung secara langsung. Tenaga mesin pertama mencapai piringan, lalu ditransfer ke pegas, dan akhirnya ke hub output. Ini berarti pegas akan meredam sebagian besar fluktuasi aliran tenaga dari mesin dan perpindahan gerak ke kendaraan akan jauh lebih mulus. Sekarang, mari kita jelajahi peran yang sangat penting dan sulit saat mengendarai mobil dengan transmisi manual di awal tanjakan.
Bahkan di dalam mobil tanpa rem tangan, Anda bisa menggunakan teknik kopling ini untuk memulai menaiki tanjakan. Pada awal tanjakan, mulanya pedal rem dan kopling ditekan saat mesin menyala. Sekarang, lepaskan pedal kopling sedikit demi sedikit sampai terasa gigitan kopling. Gigitan kopling bisa dirasakan oleh kaki Anda. Mungkin akan terasa seperti mesinnya menggigil. Pada titik ini, kendaraan tidak akan berjalan, bahkan jika Anda melepaskan pedal rem. Kopling yang dilepaskan sebagian bekerja seperti rem. Sekarang, Anda bisa menekan pedal gas dan mobil akan bergerak maju. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kopling yang dilepas sebagian bertindak seperti rem? Fenomena rem ini tidak lain adalah fenomena keseimbangan tenaga. Dengan kondisi seimbang yang sempurna, roda kendaraan tidak akan bisa berputar, dan tarikan gravitasi akan sama dengan gaya gesek statis pada roda. Roda kendaraan dicegah berputar oleh tenaga lain, keseimbangan tenaga antara gaya maju mesin dan gaya gesek statis yang sama. Ketika Anda melepaskan kopling sebagian dan menyeimbangkan gigitan kopling, Anda tidak sadar melakukan semua keseimbangan tenaga ini. Bila tenaga ini berada dalam keseimbangan sempurna, roda, sistem transmisi, dan piringan kopling tidak akan bisa berputar. Begitulah cara kerja gigitan kopling yang berperan sebagai rem. Tapi dalam kasus ini perlu diingat bahwa gaya gesek antara permukaan tergesek menghasilkan tenaga maju mesin. Ini akan mengakibatkan keausan material gesekan pada piringan kopling. Kami berharap video ini bisa membantu Anda menjadi teknisi dan pengemudi yang lebih baik. Mohon dukung kegiatan pendidikan kami di patreon.com. Dan jangan lupa untuk berlangganan. Terima kasih.